Apa gerang? Yang ketiga, memang hari ini kita melihat tidak adanya kepastian dari dugaan apa yang menjadi penyebab. Tidak ada kepastian. Memang serta di bulan Mei kalau tidak salah diturunkan tim biologi Universitas Purwakarta. Tim biologi itu menghasilkan salah satu keputusan yang dimana kajian pendahulu tidak ada yang menyebutkan bahwasanya penyebab longsor itu adalah tambang atau bukan. Nah, ini yang merasa kecewa, makanya kita tuliskan poin nomor 4 di sini. Poin tujuan nomor 4 itu adalah evaluasi pemerintah desa. Memang isinya agak kasar. Coba kepala desa. Sebenarnya kami tidak ingin ini bentuk perhatian masyarakat. Kami minta pemerintah desa itu perhatian kepada masyarakat. Makanya kami selalu di sini. Perhatian kami. Kenapa kami jawab? Yang pertama, langkah mitigasinya apa? Sudah DP. Tidak ada, Pak. Langkah mitigasi darurat. Ke depan kita tidak tahu ya. Longsor ke depan, patah-patahnya saya lihat di lapangan itu kemungkinan 5 rumah lagi ke depan, bahkan 10. Ya kalau makan korban, kalau nggak makan korban, kalau makan korban bagaimana? Dan bahkan orang masih tinggal di situ. Itu yang pertama, makanya kita minta evaluasi di sini. Langkah mitigasi segera. Yang kedua, para warga itu tidak tahu ini di mana sekarang. Dia disediakan satu posko, tidak tahu tidur di mana, makan di mana, aktivitas di mana. Itu yang menjadi kita keresahan bersama, kita perlu kita tuntaskan di sini. Itu makanya masukkan poin tuntutan nomor itu. Yang ketiga ini poin kami para warga sangat tidak sepakat karena mungkin nanti saya konfirmasi kalau betul atau tidak. Ini mendahului kajian biologi, mengeluarkan hasil dari media bahkan dimanapun saya sudah catat media-medianya menghasilkan bahwasanya longsor ini karena faktor alam. Itu yang jadi penyebab. Warga resah di sana. Kenapa penyebab faktor alam? Sedangkan hasil biologi belum keluar. Nah, bahkan sempat Bapak Kepala Desa mengeluarkan statement ini tidak ada akibat tambang batu bara di desa. Kenapa mengeluarkan terkait statement itu? Mendahului kajian. Itu dinaikkan di pesawat ini Bapak Kepala Desa yang menyebutkan. Nah, itu yang paling fatal sebenarnya Pak. Kami tidak ingin keresahan masyarakat sudah susah, kita tambah susah, kan gitu. Dampaknya belum kelihatan apa potensi longsornya, apa yang penyebabnya, tapi dikeluarkan di luar, tidak ada tambang terlibat terkait aktivitas ini. Kami nanti akan mengeluarkan bukti-bukti semuanya, bukti kajian-kajian kita. Itu, makanya kita taruh tuntutan ini. Pada dasarnya kami sampaikan provinsi tadi, kami tidak ingin ada penjebotan. Kami ingin perhatian lebih, perhatian yang sekiranya itu memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena secara materi mereka memenuhi pendidikan. Secara materi sudah jelas, rumah, tanah. Formilnya apa? Secara psikologi mereka bagaimana? Tergantung psikologi mereka. Siapa yang bertanggung jawab terkait ini? Kan gitu. Itu. Yang karena memang ini menggunakan dengan luas nasional, kita tidak provinsi, saya sudah koordinasi dengan Pak SPSDM, kemudian untuk mengevaluasi dan mencabut ini bukan kebijakan kita di provinsi, namun itu adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini kita hanya ingin yang bisa kita ambil kebijakan dari pemerintah daerah provinsi itu yang akan kita bahas pada hal ini terkait dengan beberapa poin yang tadi kita sampaikan oleh ini bahwasannya adalah ganti rugi dan kompensasi lahan, dan itu juga kita terkait dengan mengevaluasi pemerintah desa itu ada di ranahnya kabupaten, itu adalah haknya daripada Pak Bupati, bukan di provinsi. Baik, Bapak kita lanjutkan mungkin untuk yang kedua, kesempatan kedua kita berikan kepada pemerintah desa dalam hal ini Pak Kades Batua, waktu dan tempat kita persilakan. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan rapat, yang kami hormati Kadis SDM, kemudian yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman dari aliansi, serta seluruh yang hadir. Ini juga dari PT DSSR yang hadir. Terima kasih atas
penjelasannya tadi ya. Kalau berbicara kelalaian, mungkin saya jelaskan sedikit bahwa pada tanggal 25 Februari rapat di ruang sekda dihadiri oleh Berkim, Dinas Sosial, kemudian Badan Penanggulangan Bencana. Karena waktu itu kami bersurat, waktu itu belum terlalu parah. Kemudian di hasil rapat itu saya minta supaya didatangkan alat ukur waktu itu. Seiring berjalannya waktu, itu tugasnya BPBD. Makanya waktu RDP saya hajar ke BPBD karena pas diulur waktu tahu-tahu 3 bulan ternyata mereka nggak punya anggaran. Nah, jadi itulah yang kami lakukan progres. Kemudian pada bulan Mei teman-teman buat gerakan. Waktu itu buat surat demo ke perusahaan. Kemudian salah satu beberapa tuntutannya saya masih ingat. Pertama, dugaan sumur bor, kemudian dugaan aktivitas tambang, kemudian pencopotan kepala desa. Waktu itu aksi di crossingan BSSR. Kemudian besoknya bertemu dengan kami di kantor desa. Perwakilan saya ingat betul langsung waktu itu. Pertama, permohonan maaf disampaikan atas kehilapan. Kemudian yang kedua, kita berdiskusi. Salah satu poinnya adalah kita menunggu hasil kajian umur. Karena waktu itu umur sudah kita turunkan. Karena di BPBD tidak ada anggarannya, waktu itu kami minta Pak Rahman Bolong untuk memfasilitasi dengan umur, dan umur langsung menurunkan karena ini kepentingan sosial, maka turunlah di umur tanpa kemudian kita berbicara anggaran seperti yang diajukan oleh Badan Penanggulangan Bencana sekitar 131 juta. Mungkin itu yang mereka tidak turunkan anggaran. Nah, kemudian hasil dari pertemuan di kantor desa beberapa poin. Kemudian kami besoknya pertemuan lagi dengan DPR, termasuk warga juga ada yang ikut. Tadi sudah disampaikan itu bahwa yang ikut merasa tidak mengerti persoalan, tetapi memang waktu itu yang kita bahas adalah progres siapa yang bertanggung jawab terhadap kelanjutan dari penanganan bencana. Maka diputuskan waktu itu yang membangun rumah warga, karena kita belum punya alat bukti yang kuat untuk memastikan bahwa itu penyebabnya adalah perusahaan, maka pemerintah ambil alih. Ya sudah, kita bangunkan rumah warga relokasi. Relokasi disepakati, Perkim yang kerjakan dengan 2 pilihan. Ini kan warga itu. Kalau warga menyiapkan lahan sendiri, maka itu akan menjadi miliknya warga. Tetapi kalau kemudian nanti yang membebaskan lahan adalah pemerintah desa, kemudian atau kabupaten, maka rumah yang dibangun di atas itu sifatnya pindah pakai dan boleh pakai sampai cucu cicit, sampai dia seterusnya garis keturunan ke-7 boleh. Nah, kecuali keturunan ke-8 kan sudah. Biasanya kalau kaya itu sampai 7 aja, ya. Ini intermezzo ini, jangan terlalu berkegamanya. Saya hanya menyampaikan progres. Nah, kalau berbicara kelalaian adik-adik mahasiswa, perlu juga saya sampaikan bahwa setiap kali kita ke sana, hujatan itu luar biasa, menggobi buta. Saya juga minta kita semua menahan diri. Kalau hari-hari saya dihujat, disalah-salahkan, siapa yang mau ke sana? Mungkin jin juga nggak bisa ke sana. Ini perlu saya klarifikasi. Waktu awal kita tawari untuk pembangunan posko, nggak ada yang mau. Karena mereka ini si A nggak berteguran dengan si B. Ini mau tinggal di rumah mempertahankan barang-barangnya. Itu saya masih ingat itu. Kalau tidak tanya relawan siaga batuan itu selalu siap untuk membangunkan. Maunya warga
adalah mereka mau bangun di tenda di depan rumah masing-masing. Itu maunya warga. Sementara dari sisi kesehatan, dari keselamatan warga, kalau itu dibiarkan dibangun di situ, itu berpotensi ketika ada longsor susulan, maka dia juga akan meninggal. Justru makanya harus dipindahkan. Berbicara bangunan relokasi pemerintah desa Lambak, relokasi ini sudah masuk dalam kewenangannya kabupaten. Perlu kita sadari bersama-sama bahwa proses penganggaran ini kalau menggunakan dana pemerintah tidak hari ini disusun, besok dibangun, lusa selesai. Tidak bisa. Ini kan per tim harus mendesain. Setelah mereka desain, mereka tawarkan. Itu tipe yang diajukan kemarin adalah tipe 36 sampai 45. Itu tergantung rumah existing warga. Sudah jelas itu ya tipenya. Kemudian kan ini butuh proses. Tai kucing, mulutnya sudah disumpal. Itu saya catat semua itu. Kalau buat mencatat, saya alhamdulillah 8 tahun saya jurnalis. Orang wawancara saya tidak pernah pakai. Saya diberi kemampuan itu untuk menganalisa. Jadi kita harus fair melihat permasalahan ini. Mestinya yang dilakukan itu kita tenangkan masyarakat, kasih beri waktu untuk bersabar. Pemerintah harus bekerja dengan tahapan-tahapannya. Jangan kemudian kita saling menjatuhkan. Saya mohon maaf, kalau sekedar dicopot jadi kepala desa, kalau sesuai regulasi saya melanggar, tidak usah dicopot, saya mundur. Tetapi silakan aja lakukan jejak pendapat. Kalau masyarakat betul menginginkan, mayoritas menginginkan saya berhenti. Saya tidak pernah takut dengan hal itu. Jabatan itu pasti juga akan berakhir. Kalau tidak diselesaikan dengan periodisasi, diselesaikan dengan ajal, atau masyarakat yang tidak memilih lagi, karena kita tidak bisa bekerja. Perlu juga disadari mungkin teman-teman. Jelek-jelek begini saya 4 kali juara nasional. Itu prestasi harus dinilai juga itu. Jadi harus berimbang kalau kita ngomong, ya. Jangan kesalahan ini jelas-jelas ini yang merusak jalan negara, kepala desa ditusuk-tusukan. Saya nggak apa-apa, saya terima itu. Sekalipun saya bilang sama keluarga saya, istri saya tegaskan, sekali kamu respon orang itu kita cerai. Itu bentuk ketegasan saya terhadap persoalan ini. Jangan pernah balas media sosial itu. Saya nggak akan melakukan itu. Saya menyadari posisi teman-teman yang terdampak. Coba bayangkan kalau dia di posisi kita yang terdampak. Makanya saya tidak pernah melawan. Tetapi teman-teman harus profesional menilai. Jangan saya bilang tidak ada berbuat. Kalau sekarang kewenangannya sudah di kabupaten, nggak mungkin kan saya lagi teriak-teriak di situ. Saya cuma bisa merekomendasikan. Saya hanya bisa memutus. Urusan nanti yang memutuskan tetap di kabupaten. Itu yang harus kita sadari bersama-sama. Saya bukan mau membela diri ya. Saya ini manusia, pasti punya kekurangan. Di mata masyarakat pasti ada yang kurang. Tapi perlu Anda ingat, ada juga masyarakat yang menilai saya ada kelebihan. Itu yang harus dipikirkan. Forum ini forum terhormat. Saya bukan mau membela diri di sini Pak Ketua, tetapi dalam agama kita, Islam itu mengajarkan kita untuk bertabayun. Saya harus mengklarifikasi supaya ini tidak menjadi bulan-bulanan. Saya diwawancarai Musam, ada Musam di sini? Ya. Musam mana? Saya kan diwawancarai. Bagaimana pendapat Bapak tentang kajian umum? Ya saya sampaikan kajian umum. Kajian umum itu kan sudah dikatakan, diberi Anda lihat websitenya Desa Batuai. Itu kajian pendahuluan dan direkomendasikan untuk dilakukan kajian lanjutan. Itu judulnya jelas, tidak pernah berubah. Dia tanya sama saya wartawan itu, bagaimana Bapak? Saya bilang kalau menurut kajian umum itu penyebabnya karena ini masuk struktur tanahnya adalah formasi kampung baru. Dimaki-maki saya, dibilang apa Pak Kadis ini tentang kampung baru? Padahal kita berbicara tentang ilmu geologi. Mohon maaf, saya disiplin ilmunya sarjana teknik, saya sarjana sipil belajar tentang itu. Jadi tidak semau-mau juga ngomong itu. Kemudian yang kedua adalah intensitas hujan. Itu kajian umum. Kalau Anda tidak percaya, tanya umum. Jangan kemudian menghujat-hujat kita. Bagaimana berkah mau datang di desa kalau kita hidupnya setengah mati?
Yang terdampak, mohon maaf Pak Dewan, di Papua itu ada 4 sebenarnya yang bermasalah. Cuma kita nilainya aja yang begini. Yang lain kita proses. Tadi RDP banjir Sungai Bakti, saya tegaskan perusahaan air Gunung. Kenapa? Jelas itu berpermata. Anda blok itu sungai, makanya orang banyak rumahnya orang banjir. Saya perintahkan itu harus dibebaskan. Ya silakan aja. Ini kalau berbicara kita satu kesalahan 9 kebaikan dilupakan itu ya jangan juga, harus fair. Ya, saya terima kasih kepada adik-adik. Filosofi hidup ini sederhana. Kita ini orang Islam. Islam itu mengajarkan kita tentang berpendapat yang baik. Di dalam gerakan sholat yang hari-hari kita lakukan itu banyak makna yang ada di sana. Tetapi terkadang kita lupa bahwa ketika berbicara berencana, ketika kita sholat takbiratul ihram, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Bahwa yang terjadi baik buruk itu pasti ada hikmah yang tersimpan di dalamnya. Di akhir sholat kita itu kita salam ke kiri dan ke kanan. Itu maknanya supaya itu menunjukkan Allah itu mengajari kita untuk peduli terhadap sesama, ke kiri dan ke kanan. Itu maknanya begitu. Tetapi kemudian Tuhan mengajarkan kita itu peduli sesama dengan cara yang tertib. Kan tidak ada sholat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung berdiri. Tetap dia tertib. Artinya kita boleh peduli terhadap wilayah kita, tetapi caranya tetap harus santun. Caranya tetap harus baik data. Saya punya data ya. Dari semua yang terdampak 22 rumah itu, hanya ada 5 orang yang tidak pernah jual lahannya ke tambang. Hari ini Anda menyalahkan tambang, tetapi Anda jual lahan ke tambang. Kalau Anda tidak jual ke tambang nggak mungkin bisa kerja. Itu yang saya minta keadilan juga. Jadi kita berbicara itu harus fakta. Iya, yang tidak pernah menjual lahannya ke tambang ini cuma ada Haryanto, Busaka, Asman, Rumah Ibadah. Anistan pernah, Bahar pernah, Arga pernah, Ahmad pernah. Saya catat, saya punya data itu. Saya hadir di sini bukan untuk kita saling menyalahkan, tapi saya hanya ingin menyadarkan kepada kita. Perusahaan salah, saya berkali-kali sampaikan. Sedikit pun aku tidak akan gentar dari perusahaan kalau mereka terbukti salah. Tapi kalau tidak ada dasarnya, itu namanya kita tolong. Kalau ada yang bisa membuktikan saya bersalah, tidak ada yang menuntut saya yang datang ke sana sendirian. Tapi kita harus pakai akal sehat. Ya, harus pakai akal sehat. Jangan merasa busuk. Saya cuma meyakinkan itu. Dan saya sampaikan di wawancara saya Busam itu. Cuma dari tampilkan semua. Saya bilang ini kajian umur, tidak ada kaitannya dengan tambang. Tetapi kalau ini ada kaitannya dengan tambang, mereka harus tanggung jawab. Itu wawancara saya itu lengkap. Sampaikan itu. Saya hormati Kepala Desa Badua dan rekan-rekan bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat dari Desa Badua yang terdampak longsor. Izinkan saya secara pribadi dan perusahaan juga ikut prihatin atas kejadian longsor ini. Izinkan kami dari PT Barang Mandiri Sukses Sarana TBK, perusahaan kami adalah pemegang izin usaha pertambangan berdasarkan yang terakhir itu berdasarkan keputusan Menteri Investasi Kepala Badan Penanaman Modal terkait penyesuaian perizinan izin usaha pertambangan yang berlokasi di Desa Badua dengan lokasi 2.200-an kurang lebih. Dan untuk jangka waktu saat ini akan berakhir di 2027. Tapi kami masih punya hak sesuai regulasi adalah untuk dapat melakukan perpanjangan sampai 10 tahun ke depan. Pak Ketua, kami coba menyampaikan. Di sini kami hadir dengan tim lengkap dari tim teknis kami, dari tim eksternal, dari tim CSR kami untuk
bisa nanti mungkin menambahkan apa yang kurang dari saya sampaikan. Jadi memang terkait masalah longsor ini, dari pihak perusahaan memang sudah mengetahui periode di awal tahun 2025 Januari. Tapi saat itu untuk kejadian longsor itu memang tidak sedahsyat kondisi saat ini. Dan secara internal pun dari pihak perusahaan itu tidak digali. Jadi kami punya tim engineering, tim geotek yang juga melakukan kajian. Dan saat ada RDP dan lain-lain di desa dan lain-lain itu, kami memang tidak ikut serta, tapi kami mendapatkan informasi bahwasanya hasil dari kajian pendahuluan yang dilakukan oleh Universitas Pulau Marmanu Kalimantan Timur, memang kegiatan longsor itu bukan diakibatkan oleh kegiatan penambangan, khususnya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Barang Khusus Sesarana. Kami melakukan kajian dan di sisi lain, kami juga melakukan kajian-kajian. Memang periode akhir tahun sampai dengan periode Mei ini, periode 2025 ini, memang terkait curah hujan di Provinsi Kalimantan Timur ini sangat tinggi, khususnya pada bulan Januari, April dan Mei. Dan seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kades juga, Kepala Desa Datua, yang selama ini juga kita bersinergi dengan masyarakat ini. Izin masyarakat ini adalah kita berkolaborasi, sinergi Pak. Jadi perusahaan ini tidak mungkin selamanya tinggal di sini. Pasti ada jangka waktu seperti yang saya sampaikan. Nah, perusahaan juga ingin ada kontribusi pada masyarakat, khususnya masyarakat yang sekitar tambang kami. Dan berdasarkan tadi kajian yang dilakukan oleh Bruno dan kajian internal kami, bahwasanya memang itu bukan dilakukan oleh bukan dampak dari kegiatan penambangan kami. Itu untuk dari internal kami dan dari kajian dilakukan dari pihak Universitas Pulau Marmanu. Kalaupun nanti sesuai tadi surat yang disampaikan dari aliansi bersama rakyat untuk bersatu dan kuasa hukum terkait dengan penuntutan ganti rugi, seperti tadi yang disampaikan ke Pak Kades, kalaupun memang perusahaan memang bersalah, gitu kan, memang longsor ini memang terjadi karena dampak dari kegiatan penambangan, perusahaan tidak akan tutup mata. Dan atas kejadian longsor ini pun, nah, perusahaan juga tidak tinggal diam. Kita berkontribusi, kita ikut juga atas bencana yang dialami oleh masyarakat Desa Datua, sehingga kami coba melalui program CSR kami memberikan bantuan yang walaupun mungkin nilainya bisa dianggap tidak seberapa, kita coba ada kontribusi kepada pihak masyarakat sekitarnya. Terus yang terkait masalah crossing, ada wilayah kami di Barat 678 yang berdasarkan pertimbangan itu kita coba expand di 2024. Dan berdasarkan analisa dan kajian dan semuanya, dan sudah kita pelajari semua secara regulasinya, akhirnya kami memang mengajukan izin crossing. Karena itu menjadi kewenangannya dari pemerintah pusat dalam hal ini pada badan ini pemanfaatan jalan nasional, maka kami coba ajukan izin ke sana.
Kami sudah memenuhi semua persyaratannya sesuai regulasi yang ada, dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan izin tersebut. Dan Februari kemarin kita juga sudah coba melakukan peresmian, dan kita juga undang masyarakat dari Desa Berdua terkait izin crossing itu. Dan kajian-kajian yang kita lakukan dari crossing itu juga kita bicara masalah jarak aman dan lain-lain, masalah rambu-rambu. Kita tidak ingin terjadi sesuatu yang merugikan publik, gitu kan, dan merugikan masyarakat sekitarnya. Jadi intinya pihak perusahaan dalam hal ini PT Barang Bukti Sarana komitmen terkait pelaksanaan kegiatan penambangan ini sesuai ketentuan peraturan regulasi ini. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan hari ini. Terima kasih banyak. Ya, Bapak yang hari ini bisa berkenan memberikan perkenan Bapak Ulama, yang perkenan Bapak Arfan, yang perkenan Bapak Jadi, yang perkenan Bapak Ibu Syarif, perkenan Bapak Salim Muslim, yang perkenan ya Bapak Kepala Desa, kemudian yang perkenan teman-teman dari perwakilan masyarakat Batuan, Pak Ketua Dewa, teman-teman yang hormat Pak Dini dan teman-teman dari PT Barang Sarana, yang hormat teman-teman dari SDM Provinsi Kalimantan Timur dan hadirin yang dijaga oleh Kalimantan Timur. Pertama, kita tentunya prihatin terhadap musibah landslide atau longsor di kilometer 28 ini, dan kita sama-sama sepakat untuk memberikan solusi pada ini bagaimana cara mengatasi masalah ini. Kemudian sudah tadi kita sama dengarkan tadi bagaimana penjelasan Bapak Kades, Pak Rashid, bagaimana beliau sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai hal-hal yang harus diambil, bagaimana dan kemudian responnya dan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengatasi masalah ini. Bapak Ibu hadirin yang hormat, perlu mungkin dijelaskan beberapa hal. Pertama, pertanyaan kita adalah apakah bencana ini adalah karena bencana alam atau karena alam? Ya, itu yang perlu ditanyakan. Kalau dia memang karena tambang, ini memang perusahaan yang bertanggung jawab, seperti kata Pak Desa. Tapi kalau bencana alam, pemerintah harus hadir untuk menangani segera. Itu sepatutnya kita ya. Kami SD Provinsi Kalimantan Timur ini sering melakukan sidak tambang ke tanah-tanah. Kita tahu sekarang musim hujan dan sekarang banyak sekali terjadi longsor ya di tambang-tambang itu. Kita juga sudah pernah sidak ke Purwajaya baru ya, desa Purwajaya. Dan kita sidak ternyata memang di sana itu longsornya tidak disebabkan oleh tambang ya. Tapi karena kejadian alam dan memang di sana ada tahun 2020 ada tambang ilegal di daerah ABK, dan kita minta supaya ABK dan instansi Bara Perkasa turun membantu masyarakat waktu itu, dan sekarang bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kasus kedua kami sudah pernah turun sidak tambang di longsor sana-sana ya. Waktu itu kita cek secara administrasi ternyata memang jarak tambang dengan tempat tersebut sangat dekat dan longsor terjadi. Kita minta yang bertanggung jawab adalah PT Indomining, dan Indomining segera menyelesaikan perbaikannya dalam waktu 2 hari dan kemudian diselesaikan. Kemudian ada juga longsor yang terjadi karena poinnya PT Alasani di sana-sana longsor juga, dan kita meminta Alasani memperbaikinya dan PT Alasani menyanggupinya, kemudian meminta perubahan RPT kepada Dirjen Minerba untuk perbaikannya. Ini dijelaskan bahwa kita melakukan sidak dan kita kemudian kita memilah siapa yang bertanggung jawab terhadap bencana ini. Kalau memang bencana disebabkan tambang, perusahaan tambang harus bertanggung jawab. Tapi kalau ini bencana alam, pemerintah harus hadir menyelesaikan semuanya. Ya. Ini yang saya kasih contohnya. Kemudian pertanyaannya sekarang, sebelum kita bisa dilihat kalau jarak tambang dengan masyarakat, ya, apa ya? Lagi. Dan bahkan gue
contoh teknis. Pertama, kita tidak menemukan ya secara administrasi adanya pelanggaran untuk dicabut seperti yang disampaikan bahwa sebenarnya tambang batubara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang paling baru ini bukan kewenangan pemerintah provinsi ya. Jadi sebenarnya mulai dari perizinan, kemudian pembinaan dan pengawasan itu adalah kewenangan pusat. Nah, jadi memang tambang batubara ini adalah kewenangan pusat. Seperti yang saya bilang dulu bahwa pemerintah daerah itu menikmati tambang pada tanggal 17 Agustus saja dalam acara tarif tambang. Ya, kata Kepala Desa tadi dia terpegang ya Pak Kades. Ya, jadi pemerintah daerah itu menikmati tambang pada tanggal 17 Agustus saja pada acara tarif tambang. Selebihnya itu adalah kewenangan pusat. Ya. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya menurut PPLH nomor 4 tahun 2002 mengenai indikator ramah lingkungan bahwa jarak tambang itu lubang tambang dengan pemukiman kasus itu paling tidak jaraknya 500 meter ya. Ini 1,7 kilo ya. Coba lihat 1,7. Jadi ini memenuhi kriteria berdasarkan PPLH nomor 4 tahun 2002. Kemudian berdasarkan ketentuan keputusan Menteri SDM nomor 187 2018 itu juga memenuhi ya, karena masih paling dekat jaraknya adalah 500 meter, tapi ini 1,7 meter ya, 1,7 kilo ya, 1,7 kilo. Ini sedangkan jarak yang menurut undang-undang dan peraturan adalah 500 meter dalam fasilitas umum tadi ya. Ini artinya masih memenuhi peraturan menteri tadi. Kita lihat jarak disposalnya berapa? Disposalnya 700 meter ya. Jadi masih disposalnya bawah ya. 700 meter ya, 765 meter ya. Ya, disposalnya. Kalau tadi disposalnya 1,7 kilo ya, jauh ya. Jadi kita tidak menemukan pelanggaran di sini ya, Bapak-bapak Ibu. Ya, secara regulasi kita tidak menemukan pelanggaran ya. Berdasarkan regulasi ini kita tidak menemukan adanya pelanggaran daripada kita tambang daripada PT Garam Bugis sekarang ini. Kalau tadi bilang jaraknya sangat dekat, tetapi jaraknya ini 1,7 kilo. Ya ini sedangkan jarak menurut undang-undang adalah 500 meter tadi ya. Disposalnya pun juga lebih daripada 500 meter ya. Kemudian itu berdasarkan PPLH 4 2022 dan berdasarkan keputusan Menteri SDM 1827 2018 ya, bisa dicek teman-teman ya. Kemudian kita bisa, kalau memang ini melanggar, kita bisa rekomendasi tadi untuk dicabut ya. Ini kita menemukan adanya pelanggaran ya. Jalan kuningnya, itu kan jalan kuning ya. Jalan kuning ini disetujui oleh pemerintah pusat ya, karena ini jalan pemerintah pusat. Ya, adik-adik ya tadi. Ini jalan pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi dan bukan pemerintah kabupaten. Ini apa artinya memang ini harus dikoordinasikan pemerintah pusat. Pemerintah pusat ini memberikan izin dengan syarat dan ketentuan. Nah, syarat dan ketentuan ya. Jadi memang dengan visibility studi, kemudian beban, berat dan lingkungan terdampak yang sudah diteliti. Ya, jadi ini juga sudah. Dan kemudian jaraknya juga lebih dari 500 meter ya daripada pemukiman ya. Nah, kemudian kalau memang kewenangan pencabutan, sekali lagi pencabutan itu semua kewenangan pusat ya, tidak dari provinsi, sedangkan pilihan jalan ini juga memang kewenangan daripada pemerintah pusat. Jadi yang tidak pakai dari pemerintah pusat juga tadi. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi, kalau memang ini BPPTGSN secara administrasi melanggar ketentuan ini, tentu akan kita rekomendasikan untuk bertanggung jawab ataupun dicabut izinnya. Kita tidak akan tinggal diam seperti yang saya contohkan tadi. Kita contohkan sikap di beberapa tahun tadi, kita tidak tinggal diam, kita langsung merekomendasikan untuk bertanggung jawab untuk perbaikan dan sebagainya. Tetapi memang tidak ada ketentuan yang dilanggar di sini ya, dan kita juga harusnya akan dipaparkan oleh tim kami dari penyelidik rupa bumi karena beliau ahlinya ya, ahli geologi. Yang dijelaskan oleh teman-teman dari umum itu kan sifatnya geofisika. Nah ini geologi ini yang lebih paham. Ya, nanti akan dijelaskan kenapa di sana itu bisa terjadi bencana dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kita sepakat tadi mulai dijelaskan bencana ini
tadi disebabkan oleh aktivitas tambang, perusahaan harus bertanggung jawab. Ya. Tapi kalau ini tidak diakibatkan oleh perusahaan, pemerintah yang harus hadir untuk memberikan solusi. Ya, sepakat itu ya. Nah, untuk tidak tidak berlama-lama karena tadi Pak Ketua mau lihat saking dia berubah tadi ya. Nah, kita langsung ke penjelasan teman-teman secara teknis supaya teman-teman paham apa sih yang menyebabkan bencana ini gitu ya. Nanti bisa dijelaskan pada umum seperti apa. Karena Pak Umum tadi timnya menjelaskan secara geofisika, ini teman-teman akan menjelaskan secara geologi. Silakan Mas Satria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, tolong dibuka buatnya di halaman atas, Mas. Ya. Terus, jadi ke bawah tekannya saja. Nah, jadi di kilometer 28 ini itu ada formasi kampung baru. Jadi kalau kita lihat formasi kampung baru ini umur yang sangat muda. Jadi gampang hancur pada saat hujan. Coba ke bawah. Gambar di bawahnya satu. Nah, jadi yang lokasi longsor ini itu yang kalau kuning ini adalah formasi kampung baru. Nah, yang di sebelah baratnya yang warna hijau itu adalah formasi Balikpapan. Jadi existing jalan ini itu rawan longsor Pak, karena termasuk di formasi kampung baru. Jadi umurnya sangat muda. Kemudian ke bawah lagi Pak. Terus gambar. Nah, jadi kalau kita lihat di dua gambar yang hijau itu ada trek utara dan trek selatan, dan posisi di barat itu posisi bukit, dan di sebelah timurnya si jalan itu posisi lembah. Jadi ketika intensitas hujan ini masuk ke batu pasir kuarsa, ya, karena satuan bantuan ini kan batu pasir ya di Kampung Baru, dia masuk di celah-celahnya di batu pasir. Nah, ditambah dengan posisi si lembah ini pada saat air hujan masuk, itu ketarik Pak. Jadi coba lihat gambar di bawahnya lagi Pak. Turun ke bawah. Nah, jadi posisi yang merah itu yang trek utaranya Pak ya. Kemudian yang di itunya trek selatannya. Jadi pecahan ini pada saat hujan dia masuk di trek ini, kemudian turun ke bawah lagi Pak. Nah, inilah yang terjadi. Jadi si posisi rumah itu yang ada bus itu dengan posisi sebelah kanan jalan itu turun Pak, itu turun. Jadi kalau diketemukan ada slip and slide, ada cermin sesar, bahwa ini ada kemungkinan sesar turun. Jadi memang daerah ini cukup labil Pak, cukup labil untuk daerah pemukiman dan jalan. Kembali lagi Pak. Nah, ini intensitas hujan Pak, intensitas hujan turun ke bawah lagi Pak, ke bawah lagi. Nah ini, jadi di bulan Januari sama April dan Mei itu 443 ya meter. Jadi memang inilah kondisi cuaca ya, mau tidak mau ya nggak bisa kita salahkan juga ya, karena inilah salah satu penyumbang penggerusan si satuan batu pasir kuarsa tersebut. Jadi tadi sudah kita dapat bahwa formasinya daerah rumah ini adalah formasi kampung baru. Kemudian ada sesar turun di situ karena posisi si trek itu ditambah intensitas hujan menggerus sehingga dia pecah ke arah lembah Pak. Arah lembah itu ke arah kanannya tadi. Akhirnya terjadilah benar-benar si rumah itu. Nah ini yang jaraknya tadi. Nah, ini data yang kami dapatkan dari Instagram. Ke bawah lagi. Nah ini izin crossingnya Pak, izin crossing. Terus ke bawah. Jadi coba yang di PowerPoint Pak, di PowerPoint. Ini kan buatnya ya, PowerPoint coba. Saya ingin menunjukkan
di PowerPoint. Ini menunjukkan yang data dari barang bukti, data bornya. Ke bawah lagi, Pak. Terus ke bawah. Atas, coba. Atas. Nah, turun. Ini. Jadi dalam plot ini ada dua titik, Pak, yang di BRA 75 sama BRA 72. Jadi ketika ini dibor, itulah keluar satuan batuannya, Pak. Itu ada batu bara, ada batu lempung, batu pasir. Nah, di salah batu pasir ini lah, ya. Jadi kalau kita tarik ya, dua titik data bor ini terhadap titik merah itu, yang longsor itu, inilah satuan batuannya, Pak. Jadi formasi bagian Tanjung Baru ini setelah dibor sama tim Baramurti, inilah yang ada. Jadi ada batu baranya, ada batu pasirnya, ada batu lempungnya. Jadi yang rentan itu adalah di daerah existing batu pasir. Jadi inilah penyebab terjadinya kelongsoran itu. Jadi untuk jangka panjang yang memang harus dilakukan mapping untuk mendapatkan data geologi teknik, jadi full coring ya. Jadi kita ingin mengidentifikasikan apakah daerah-daerah pemukiman ini dan jalan di kilometer 28 ini apakah recommended atau tidak. Jadi kalau nanti ada data geotek tidak recommended, ya sudah, salah satu solusinya adalah memindahkan daerah pemukiman dan jalan ini ke daerah formasi yang lebih tua misalnya. Jadi contohnya di formasi Balikpapan yang saya tunjukkan tadi. Cuma konsekuensinya jalan jadi jauh jadinya. Yang tadinya jalan yang pendek di formasi Tanjung Baru ini dipindahkan ke arah formasi Balikpapan. Tapi untuk lebih detailnya memang harus dilakukan uji bor geotek. Jadi kita ingin mendapatkan dari uji bor geotek ini hasil rekomendasinya seperti apa. Kemudian penanganan daruratnya ya itu tadi. Jadi di celah-celah ini ya memang harus kita tutupin, Pak. Kita tutupin posisi krek ini untuk tidak menambah posisi beban. Kemudian dari jalan ini juga angkutan ini juga menambah bebannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi, jadi kalau dia bicara ada otoritas ilmunya memang di situ dia memang jurusan geologi TB ya, jadi punya otoritas keilmuan berbicara. Nah ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa memang bencana ini memang merupakan bencana alam yang tidak ada kaitan dengan aktivitas tambangnya PT Baramurti. Dan di sini memang kalau memang saya bilang tadi, saya kan pemerintah negara tidak undang ya, atau tidak hadir. Seharusnya memang pemerintah negara juga undang ini, jadi harus hadir saat ini memang bencana alam, harus hadir segera untuk memberikan solusi kepada masyarakat. Tapi kita di sini mengimbau supaya CSR dari PT DSSR juga memang harus concern untuk membantu teman-teman yang terdapat bencana. Ya, demikian Pak Profesor. Terima kasih Pak Kadis. Bang, sudah ditegaskan bahwasannya ini bukan aktivitas pertambangan namun dari faktor alam. Saya ingin mendengarkan suara dari perwakilan salah satu warga yang terdampak. Silakan. Kami kita bersama berbahagia pada saat ini. Ya, pertama-tama mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian rahmat hidayahnya sehingga kita bertemu di tempat ini mencari solusinya bagaimana supaya bisa membantu kami, dan semua di sini sebenarnya turut memikirkan bagaimana supaya kami bisa mendapat papan lagi meskipun sudah dari Baramurti sudah memberikan pangan. Alhamdulillah saya terima kasih Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan pamannya nanti bisa dibantu kabarnya. Ya, pertama-tama saya utarakan Pak, di mana-mana masyarakat baik secara lokal, baik secara umum seperti ini hanya dua faktor Pak. Pertama-tama dari tambang. Meskipun tambang
dia atau bukannya, saya minta kasihani kepada orang yang kedelapan. Karena untuk utamanya Dusun Tarijaya sudah 90% lebih sudah diolah oleh tambang, tinggal kampungnya ada beberapa hektar yang ketinggalan. Nah, meskipun jadi seandainya misalnya bukan tampak daripada tambang terjadinya ini, saya minta kasihanilah untuk yang orang-orang yang dikena musibah sekarang ini. Bagaimana solusinya supaya bisa kembali mengembirakan kami, itulah. Jadi saya utarakan itu, Pak. Karena saya selaku orang tua, Pak, di mana-mana orang tua, termasuk anak-anak kami, Pak Karis tadi, memang saya selalu ketika marah-marah siapapun marah, tidak marah kalau dikena seperti itu. Jadi begitu, Pak. Saya dari yang tertua di situ, memang saya masih bingung. Setelah diperiksa oleh umur, saya minta, Pak, bagaimana solusinya saya? Apakah saya masih layak tempat di sini atau bagaimana? Namun hari ini baru saya tahu, tapi bahkan belum tahu persis apakah saya masih bisa tinggal di situ. Belum tahu persis. Memang kalau tidak bisa, tolong, Pak, saya alihkan kepada Bapak pemerintah, ya Pak ya. Jadi hubungan dengan dengan perusahaan. Karena Pak Kades tadi mengatakan kalau ada tanahnya diberikan cuma bahkan rumah dengan dimiliki. Kemudian kalau tidak ada tanahnya, tidak ada hanya dari pemerintah dikasihkan tanah untuk dipinjam untuk merupakan bisa ditempati sampai cucu-cucunya. Nah ini Pak, dari saya utarakan di mana itu karena ada pertemuan, bagaimana kalau kami ini yang dikena lapangan kira-kira sekitar aja kita disumbangkan atau diberikan kepada orang yang dampak ini, tak usah dipinjamkan, dikasih saja rumah dengan tanahnya begitu Pak. Ya. Kasih ini setengah hektar aja, 22 orang kan setengah hektar cukup. Daripada tinggal karena nanti itu tidak ada dimanfaatkan. Nah sedangkan ini yang paling bagus lagi Pak, karena tanah pemerintah berarti tidak ada hak sengketanya. Tidak digaji 20-21 orang misalnya yang kena alhamdulillah tidak tambah buku daripada, bahkan pemerintah juga mendapat pahala. Kasihan kami, Bu sudah dapat, sudah beri kepala, diberikan lagi pinjaman sekarang, tapi tambah beri lagi. Apalagi kami ada punya tanah kalau daripada itu. Jadi kami yang mohon sekali lagi kepada Bapak pemerintah, kalau memang bisa dibangunkan rumah tolonglah di bagaimana caranya dibuatkan sedirikan sebagai tanah seperti ini. Bahkan saya selaku kelompok kami Pak, selalu saya usulkan kepada pemerintah supaya desa Batua, masyarakat Batua, maka banyak kalau dibagikan kembali tanah-tanah tersetar atau masyarakat. Tapi sampai sekarang demi untuk masa depannya, apa nanti kalau sudah perusahaan yang tinggalkan Batua, orang masyarakat Batua dia makan apa? Nah makanya itu, apalagi ini kami yang dikena musibah ini, kasihan lagi mau dipindahkan lagi tanah sekian, hanya 20 km persegi Pak. Jadi kami yang mewakili daripada teman-teman, kalau bisa dari pemerintah turun tangan untuk memberikan bantuan untuk bagaimana kasihan ini mengasihani lah ya. Kalau memang tidak ada kasihanilah kami yang dikena dapat untuk menyumbangkan rumah dengan tanah seperti itu. Jadi kesimpulannya itu yang dua Pak saya. Karena memang saya tua di sini, kedua yang terakhir saya sampaikan, memang saya pernah juga mengatakan Pak, mungkin perusahaan maaf dari para bukti, ya, saya juga akan mengatakan karena saya datang di Tarijaya makan garam tanggal 7 bulan 8 1978. Barusan tahun 2025 ini menemukan seperti ini. Nah itu Pak. Tapi anak-anak karena ada sumber air
di atas itu sehingga airnya itu mencari jalan turun mengembang di bawah rumah itu sebelum meruntuh. Boleh slide lagi Pak, slide lagi Pak. Ya. Tolong. Slide-nya Pak. Ya. Maksudnya apa? Oh iya. Ada bicara dan soal. Mohon slide-nya ditampilkan dulu Pak. Oh, slide-nya. Ya. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Jangan Pak. Dilanjutkan. Jangan Pak. BR 4072. Ini kan. Oh itu karena dulu di situ kan air mengalir tidak pernah tertimis dulu ke bawah panjang tidak pernah. Sekalinya ditanggul begitu dia untuk apakah tidak ada memang saluran yang dibuatkan atau bagaimana sehingga dia membuat jalan sendiri sampai mengumpul di dalam tanah sampai di rumah saya itu karena sesuai dengan ilmu umum saya pernah jadi waktu tahun 60-an itu lain longsor bahasa Bugisnya kalau longsor tanah miring ya aku tanah apa namanya datar namanya sokdok artinya turun karena di bawah ada air mengalir di mana-mana sehingga tanah keras itu bisa turun itu Pak. Tapi saya tidak menyalahkan itu Pak, tidak ada silakan ini bahwa kalau silakan tidak ada saja. Yang penting mungkin karena jalan itu air cara jalan sendiri karena tidak ada calon-calonnya kan. Nah, jadi karena saya tidak pernah lihat di perjalanan air di bawah dan saya juga tidak bisa pastikan. Jadi itu lah Pak. Jadi kalau memang coba-coba di sumur ini dibuatkan jalan untuk ke jalan yang lain, mungkin bisa berhenti jalan mengembang kepada terbangan. Coba nanti dilihat. Jadi itulah kesimpulannya saya tadi saya sampaikan. Pertama-tama mohon maaf kepada Pak perusahaan Pak ya. Yang penting kasihanilah kami Pak sebagai berkenan apa. Kemudian kepada pemerintah saya harapkan supaya apapun yang dijanjikan itu satu terima kasih tapi tambah gembiranya saya kalau tidak ada lagi berikan pinjaman. Saya untuk sementara ini saya cukup siapkan dulu Pak. Mohon maaf yang namanya suara saya tidak begitu ada juga yang tidak sesuai. Mohon maaf dimaafkan. Dan kami di akhir dengan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang diinginkan menerapkan. Kalau memang ini masuk di dalam area produksi daripada PT SSM mau tidak mau ini kan harus ada bukti. Namun kami di sini meminta hati daripada perusahaan PT SSM ada mungkin 2 kali aksi atau santunan ataupun pemberian lahan kepada masyarakat nantinya mungkin dibangunkan oleh pemerintah kabupaten ataupun nanti pemerintah provinsi. Karena yang dianggap saat ini dari pemberian dan tanggung jawab yang ada itu sangat kurang. Nah, dalam hal ini kemudian juga kita juga menyarankan bagaimana dibuatkan posko bencana yang saat ini memang kemarin kami turun ke lapangan di sana cukup prihatin, tidak pantas untuk sebagai tempat tinggal sebenarnya di sana. Kemudian juga terkait dengan hal yang lainnya, untuk sementara waktu memang dari pemerintah kabupaten Pak Kades sudah untuk menyewakan rumah atau tidak dari kabupaten. Kalau si itu kemarin kan mereka bilang nggak ada anggaran. Katakan Ya makanya kan kemarin kamilah yang berinisiatif membantu 2 juta per rumah itu dengan harapan mereka bisa cari. sekarang sudah terlaksana. Kan kita nggak tahu di mana uangnya. Oke. Ya, yang pasti kan kenapa kita lakukan itu ya karena pemerintah tidak ada BPBD jelas itu bilang nggak ada anggaran. Ya baik. Jadi begini Pak Pina, sebelum saya akhiri sebelum berakhir, saya juga cuma ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa proses yang dilakukan kabupaten itu kan ada perkim, ada dinas PU dan lain sebagainya. Nah teman-teman aliansi bolehlah dicek di sana. Jadi maksud saya jangan sampai pekerjaan terbaik ini saya terus yang disudutkan gitu. Saya juga tidak terima kalau terus Ini kalau menyebutkan aliansi belum sama masyarakat. Kita nggak ada tanda bakti.
di sana, di sini, di sana, di sini. Kita kapan? Kami tadi cuma memaparkan terkait tuntutan, bukan hasil kajian kami. Nah, maksud artinya tuntutan daripada itu begini Pak, bentar Pak. Kalaupun memang ada penjelasan ini, jangan beralasan terkait waktu. Hari ini kamu memaparkan tim biologi, oke. Tadi dibilang Pak Kadis tim biologi, kemudian ada juga PTDS yang menyampaikan jarak dan SDM ada jarak semua. Itu kami sebatas semua Pak. Makanya kasih kami waktu untuk membantai semua. Karena aku rasa ini nggak sesuai di lapangan. Fakta lapangannya berbeda semua. Ya, jadi saya berbeda. Bentar begini. Tadi kan ada dua. Yang saya tangkap adalah hasil kajian biologi dari Unmul. Coba seandainya bisa nggak dari aliansi mengadakan kajian yang independen di luar daripada kajian pemerintah? Nah, inilah fungsinya kita ukur Pak. Ya. Kita bentuk kajian independen, bukan kajian sepihak. Ya, artinya kalau misalnya ada kajian pembandingnya ada dan memang akan dipelajari oleh dinas SDM, memang dampaknya oleh aktivitas pertambangan, mau tidak mau perusahaan harus bertanggung jawab. Betul. Kami minta seperti itu. Ya betul. Nanti kalau bisa sepakatan buat Sudah ada kajian apa belum ini? Sudah seperti itu. Sudah ada kajian apa belum? Ya Pak. Sudah ada kajian apa belum? Kajian ada kajian apa Pak? Ya, tolong serahkan langsung kepada SDM hari ini. Enggak, kami mau menyampaikan di depan publik. Karena hari takutnya framingnya hari ini aliansi tidak memperjuangkan terkait apa yang masyarakat. Iya. Kemudian hari ini framing pemerintah dengan apa OPD itu menganggap bahwa itu sudah jadi ketentuan yang sah sebagai di mata media. Enggak, itu enggak sesuai dari peta dan kajian enggak sesuai semua. Oke, Makanya baik. saya sampaikan ini. Ya, siap. Jadi Jangan begini, sepihak Pak. Bapak ini Gak baik begitu. silakan bikin kajian lagi untuk membandingkan dari tim Unmul. Kalau merasa kajian biologi dari Unmul ini berkesan dengan satu Pak. Kami tanggapi dulu. Hasil dari penyampaian dari BDSSR, penyampaian dari Pak Kades, penyampaian dari SDM, penyampaian dari tim biologi kita, oke mungkin dari timnya Pak pemerintah. silakan waktunya 5 menit untuk menanggapi. Jangan 5 menit Pak. Kami menjelaskan mereka. Kalau ini teman-teman yang lain bisa bicara. Mereka kita sesuatu banyak Pak. Masa kami nggak ada sesuatu banyak? Tadi sudah diberi Saya menyampaikan pendapat saya cepat-cepat. Dengan kesempatan silakan. Tenang kemarin dengar. Ya, saya minta waktu saja cepat. Roni, dengar. Kemarin sudah janji kita kondusif untuk FTP. Kita dengarkan semua. Ini sudah ada solusinya. Baik, saya meminta untuk dari pihak perusahaan untuk bertanggung jawab dengan adanya ini. Tuntutan sudah kita terima. Apa yang kebijakan yang ada di provinsi kita laksanakan. Kalau masalah yang lain halnya itu jalan itu pusat, mengevaluasi pusat. Kemudian untuk memberikan bantuan tadi saya hanya mendengar beberapa geser itu terlalu kecil Pak Perusahaan. Tolonglah hatinya usaha dibuka untuk beri bantuan keluarga ini. Nah sekarang kita carikan solusi. Nah, hasil dari rapat ini apa? Jangan hanya cerita sama sini saja. Kami di sini memfasilitasi ada SDM pemerintah, ada anggota dewan. Kasih waktu untuk Sekarang saran saya, kalau merasa tidak sependapat dengan kajian yang ada dan hari ini nggak bisa. saya bilang hari ini nggak bisa waktu, bukan hari ini tahun ini Pak. Nggak bisa begitu Pak. Nggak bisa begitu. Ya sudah sekarang poinnya permintaan saya apa? Permintaan saya kasih waktu. Saya mohon warga tidak ditumpangi dengan kepentingan politik di situ. Oke, setuju Pak. Siap Pak. Oke, siap. Teman-teman golongan untuk bicara dulu. Tidak Roni, tolong sabar sebentar. Kita persilakan teman-teman yang bicara, nanti penutupnya Anda. Terima kasih. Nggak bisa, ini belum bisa jadi penutup. Terima kasih. Pak ini belum bisa jadi penutup Pak. Nggak bisa. Karena dia mau memaparkan juga. Ini kan sudah dikasih waktu tadi kok tidak memaparkan gitu. Tadi saya dikasih waktu cuma sebentar untuk memaparkan tuntutan. Bapak, Anda diundang jam 2, hadir jam 3. Kesepakatan kita gimana? Kesepakatan kita gimana? Kami kompromi tadi. Iya Bapak, ngapain juga dia ke sana? Ngapain dia ke sana? Kalau jam 2 ada DP di sini. Saya tidak mau citra kami sebagai anggota DPR jelek di mata masyarakat. Enggak, memang Itu sudah fasilitas. Terima kasih Pak. Tolong dengarkan dulu sebentar. Tolong dengarkan dulu anggota teman-teman bicara. Nanti baru akan dipersilakan kembali. Sabar dulu. Semuanya udah pakai emosi tenang.
dulu. Ini terframing. Ya, sabar dulu, sabar. Jangan terframing ini menjadi kesimpulan. Kita Iya, belum saya itu menuntut apa? Saya itu menuntut apa dan berbicara seperti itu dulu. belum kita jelaskan di pengadilan kita. Iya, makanya dengarkan dulu teman-teman bicara. Ini kan sudah perusahaan sudah, masyarakat nanti sudah, Anda sudah, kepala desa sudah, SDM sudah. Nanti kalau kami sudah bicara, silakan tanggapi. Baru setelah ini baru kita bikin. Kalau kesepakatan kita apa di dokumen itu. Saya minta nanti terkait kami menjelaskan terkait detail. Iya. Jangan dipermasalahkan terkait waktu. Ini kemaslahatan hidup orang. Baik. Oke, dalam persoalan membuatkan dokumen, ini kan kesepakatan bersama kita dari solusinya. Tolong dengarkan dulu anggota verifikasi, tolong dulu. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 3 Panitia, yang saya hormati rekan-rekan Komisi 3 Provinsi Kalimantan Timur, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas dengan jajarannya, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Batua dengan jajarannya, yang saya hormati PT BSSR yang sudah hadir di sini, yang saya hormati perwakilan aliansi dengan teman-teman dan bapak-bapak perwakilan Desa Batua. Nah, Apa gerang?